Halo semua, apa kabar? Saya doakan semoga kalian sehat bahagia, lancar segala urusan dan rezekinya. Teman-teman, ini adalah video part yang kedua, jalan-jalan sejarah. Kita akan belajar di tempat yang indah ini, yaitu Monumen Jenderal Sudirman di Pakis Baru, Kecamatan Nawangan, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Mari belajar bersama tentang sejarah dan daya tarik yang ada di Monumen Jenderal Sudirman. Semoga bermanfaat. Selamat menonton. Monumen Panglima Besar Jenderal Sudirman terletak di Desa Pakis Baru, Kecamatan Nawangan, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Monumen ini dibangun untuk mengenang perjuangan Panglima Besar Jenderal Sudirman dalam memimpin gerilya melawan Belanda selama Perang Kemerdekaan Indonesia. Monumen ini tidak hanya menjadi simbol keberanian dan kepemimpinan Jenderal Sudirman, tetapi juga sebagai pengingat akan semangat juang dan pengorbanan para pahlawan dalam meraih kemerdekaan Indonesia. Terletak di kawasan yang asri, monumen ini sering menjadi tujuan wisata sejarah dan pendidikan bagi masyarakat serta pelajar. Tempat wisata edukasi ini menjadi salah satu daya tarik yang ditawarkan dalam paket wisata Pacitan dari berbagai agen perjalanan wisata. Saat ini kita sedang berada di Jalan Raya Arjosari, Nawangan, Pacitan, Jawa Timur. Jalannya sangat bagus dengan pemandangan yang sangat indah. Selamat menikmati. Sejarah Monumen Jenderal Sudirman. Pada tahun 1948, Belanda melancarkan agresi militer II dan berhasil menduduki Yogyakarta, yang saat itu merupakan ibu kota Indonesia. Pemerintah Indonesia kemudian memindahkan ibu kota ke Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Namun, Panglima Besar Jenderal Sudirman yang saat itu dalam keadaan sakit tidak dapat diikutsertakan dalam evakuasi. Jenderal Sudirman memutuskan untuk melakukan gerilya di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Selama gerilya, beliau dan pasukannya melewati berbagai medan yang sulit dan terjal, termasuk wilayah Pacitan. Mas, mantap. Naringgul saya, naringgul. Naringgul Pacitan Wonogiri saya. Pada tanggal 30 Juli 1949, Jenderal Sudirman singgah di Desa Pakis Baru dan beristirahat di sebuah rumah penduduk. Rumah tersebut kemudian dijadikan sebagai museum untuk mengenang perjuangan beliau. Bagi kita dan generasi yang akan datang, monumen ini memperkuat kesadaran akan pentingnya perjuangan kemerdekaan dan menghormati jasa para pahlawan. Sejuk. Pohon-pohon kelapa wes gak enek. Tadi yang Pacitan itu banyak pohon kelapa loh. Oke teman-teman yang baik hati, tonton terus video ini nggak selesai. Sementara kami nikmati dulu pemandangan di jalur yang indah ini. Jalur Kecamatan Nawangan menuju ke Monumen Jenderal Sudirman di Pacitan. Saat ini kita sudah sampai di Desa Penggung. Desa Penggung adalah desa di Kecamatan Nawangan, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Desa ini terletak di dataran tinggi dengan ketinggian sekitar 1.200 mdpl dan memiliki iklim tropis. Desa ini berbatasan dengan beberapa desa lain, yaitu Desa Brenggolo di utara dan Desa Pakis Baru di timur. Selamat datang di Desa Pakis Baru, Kecamatan Nawangan, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Di desa inilah kita akan mengunjungi Monumen Jenderal Sudirman. Pada 1 Maret 1949 terjadi peristiwa serangan besar-besaran di Yogyakarta sebagai ibu kota Indonesia saat itu dan daerah di sekitarnya. Peristiwa itu dikenal sebagai Serangan Umum 1 Maret 1949. Saat itu, militer Indonesia di bawah kepemimpinan Panglima Besar Jenderal Sudirman melakukan serangan ke Yogyakarta untuk membuka mata dunia bahwa Indonesia masih ada. Enak ya, jalurnya sejuk,
tapi luas gitu ya, sejuk, luas, lebar, halus jalannya. Oh, masih Kecamatan Nawangan. Untuk mengenang peristiwa bersejarah itu, didirikan Monumen Serangan Umum 1 Maret 1949 yang berada di titik 0 km Malioboro, Yogyakarta. Tidak hanya di lokasi serangan umum saja, monumen-monumen yang juga banyak didirikan sebagai pengingat perjuangan Jenderal Sudirman dan pasukannya juga ada di Kecamatan Nawangan, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Mereka melakukan gerilya dari satu daerah ke daerah lainnya untuk melawan Belanda. Salah satu monumen Jenderal Sudirman yang berada di Dusun Bolo, Desa Pakis Baru, Kecamatan Nawangan, Kabupaten Pacitan. Jarak monumen dari Yogyakarta adalah sekitar 140 km dengan waktu tempuh kurang lebih 4 jam. Tadi kita meninggalkan Banyu Anget menuju ke Monumen Jenderal Sudirman ini membutuhkan waktu kurang lebih 2 jam teman-teman. Sementara kalau dari kota Pacitan itu jaraknya sekitar 35 km, kurang lebih 1 hingga 1,5 jam menuju ke Monumen Jenderal Sudirman. Itu Monumen Jenderal Sudirman guys, kita ke kiri, Bandar Purwantoro Ponorogo lurus, kita ke Monumen Jenderal Sudirman dulu guys. Nah, di sini belok kiri kita. Nah, ini loh monumen, ada tulisannya itu, pertigaan. Dari simpang 3 Monumen Jenderal Sudirman, kita menyusuri jalanan desa Bolo. Nah, di sini kita disuguhkan dengan tulisan-tulisan yang berupa semboyan dari Jenderal Sudirman. Nah, ini loh pintu masuknya. Kawasan sejarah Panglima Besar Jenderal Sudirman. Semboyan-semboyan ini dikutip dari perkataan Jenderal Sudirman. Jangan biarkan tantangan menjatuhkan semangat kita. Dalam kesabaran ada kekuatan yang hebat. Tindakan adalah kunci dasar untuk semua kesuksesan. Setiap detik adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Pesan penting yang lain dari Jenderal Sudirman adalah bahwa kemerdekaan satu negara yang didirikan di atas timbunan runtuhan ribuan jiwa, harta benda dari rakyat dan bangsanya tidak akan dapat dilenyapkan oleh manusia siapapun juga. Kemerdekaan sudah digenggam. Bahwa satu-satunya hak milik nasional Republik Indonesia yang masih utuh tidak berubah-ubah meskipun harus mengalami segala macam soal dan perubahan hanyalah Angkatan Perang Republik Indonesia. Desa Sumberjo. Tulisan-tulisan keteguhan hati, banyak semboyan-semboyan. Jalan menuju ke Monumen Jenderal Panglima Besar Jenderal Sudirman. Hendaknya perjuangan kita harus kita dasarkan pada kesucian. Kami percaya bahwa perjuangan yang suci itu senantiasa mendapat pertolongan dari Tuhan. Menjaga wudhu, sholat tepat waktu, cinta rakyat sepenuh hati. Menunjukkan pukul 13:45 waktu Indonesia bagian Barat. Kita tadi tentara Republik Indonesia timbul tenggelam bersama ABRI. Kejahatan akan menang bila orang yang benar tidak melakukan apa-apa. Tentara Republik Indonesia timbul tenggelam bersama ABRI. Tentara Republik Indonesia bukanlah serdadu sewaan, tetapi tentara yang berjuang untuk keluhuran tanah air. Banyak semboyan ya. Jenderal Sudirman terkenal sebagai pahlawan nasional yang memimpin perang gerilya melawan Belanda meskipun sakit parah. Ia juga dikenal atas kepemimpinannya yang tegas dan keberaniannya, terutama saat memimpin pasukan mempertahankan kemerdekaan Indonesia dalam situasi genting. Beberapa jasa terkenalnya adalah berhasil melucuti senjata Jepang di Banyumas tanpa pertumpahan darah dan mengkoordinir serangan di Ambarawa. Bersatu berjuang bersama, jangan bertengkar. Wah, subhanallah. Semboyannya, semboyan-semboyan untuk mengukuhkan perjuangan ini.
Panglima Jenderal Sudirman terkenal dengan kepemimpinan dan semangat juang. Memimpin dalam kondisi sakit, Jenderal Sudirman memimpin perang gerilya selama berbulan-bulan di Jawa dalam kondisi sakit parah, bahkan hanya dengan satu paru-paru yang berfungsi. Panglima Jenderal Sudirman terkenal simbol perlawanan. Ia dikenal sebagai simbol keberanian dan semangat juang bangsa Indonesia yang menginspirasi generasi muda untuk terus berjuang mempertahankan kemerdekaan. Perjuangan satu paru-paru dan ditandu pantang menyerah, walau dengan satu paru-paru. Perjuangan dengan ditandu. Sudirman dikenal sebagai Panglima Besar pertama, terpilih sebagai pemimpin Tentara Keamanan Rakyat atau TKR yang kemudian menjadi Panglima Besar TNI pertama pada usia muda, yaitu 29 tahun. Tarif retribusi masuk. Oh, ini saya. Monumen Jenderal Sudirman. Madiun. Ini loket masuknya ke Monumen Jenderal Sudirman, guys. 12.000 untuk 2 orang sama parkir. Tuh, monumennya ada di depan kita sebelah kanan. Jasa dan pencapaian. Panglima Besar Jenderal Sudirman berhasil melucuti senjata Jepang. Pelucutan senjata Jepang di Banyumas dalam jumlah yang besar tanpa menimbulkan pertumpahan darah. Oke guys, kita masuk dari depan ya. Kemudian pertempuran Ambarawa berhasil mengkoordinasikan serangan terhadap pasukan Inggris di Ambarawa yang akhirnya memaksa Inggris mundur ke Semarang. Berhasil memimpin perang gerilya. Setelah Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda, ia tetap melanjutkan perjuangan dengan perang gerilya meski dalam kondisi sangat lemah. Panglima Jenderal Sudirman, teladan dan filosofi, kesederhanaan dan integritas, dikenal karena kesederhanaan dan keteguhannya serta nilai-nilai religius seperti tidak pernah batal wudhu dan sholat tepat waktu yang diyakini sebagai sumber kekuatan dan pertolongan Tuhan. Kepemimpinan yang menginspirasi. Warisan kepemimpinannya bukan hanya soal militer, tetapi juga soal ketulusan, keyakinan, dan semangat yang tak pernah padam. Partisipasi publik, mengajarkan pentingnya partisipasi publik dalam mencapai tujuan bersama, seperti kemerdekaan Indonesia, di mana setiap orang harus berperan aktif. Panggung wayang ini baru persiapan. Kompleks Monumen Panglima Besar Sudirman terdiri atas patung Jenderal Sudirman setinggi 8 meter, juga ada rumah yang dulu bekas markas saat melakukan gerilya yang sekarang dijadikan museum. Di sana ada ruang perpustakaan, ruang audiovisual, ruang resepsionis, musola, toilet, pasar seni, kafe, lapangan, dan diorama yang menggambarkan perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia sampai pengakuan kedaulatan pada tanggal 27 Desember 1949 oleh Belanda atas kemerdekaan Indonesia. Alhamdulillah, kita sudah sampai di Monumen Jenderal Sudirman. Daerahnya sejuk, pemandangannya indah. Banyak orang kemari di saat senja untuk melihat keindahan sunset dari atas gunung. Lukisan alam yang indah berpadu dengan kokohnya patung jenderal besar itu. Ya, inilah nuansa natural yang bisa kita peroleh jika kita berkunjung ke sini. Salam dari kami untuk warga Pacitan, terutama yang berasal dari Kecamatan Nawangan. Untuk bisa menggapai patung Jenderal Sudirman, kita harus menaiki 3 jalur berundak. Dengan jumlah anak tangga setiap jalurnya adalah 4, 5, 8, dan 17 yang mencerminkan dari tanggal, bulan, dan tahun kemerdekaan Republik Indonesia di tanah seluas kurang lebih 97.831 meter persegi pada ketinggian 1.314 mdpl. Berdiri patung Jenderal Sudirman setinggi 8 meter. Suasananya cakep banget. Wah, ini kita berada di pelataran yang kedua, guys.
Janji Jenderal Sudirman adalah untuk melindungi kedaulatan Republik Indonesia sampai titik darah penghabisan, dengan menegaskan bahwa tentara tidak akan pernah menyerah dan harus selalu berjuang bersama rakyat. Ia juga bersumpah bahwa tentara harus menjadi prajurit yang berjiwa ideologi, bukan hanya serdadu bayaran, dan harus membela nusa, bangsa, serta agama dengan ikhlas. Janji ini dikenal dengan moto "Sekali janji, sekali kita tepati". Oke teman-teman, barangkali kalian ada waktu dan rezeki, semoga kalian bisa mengunjungi tempat ini. Menurut kami, ini merupakan destinasi wisata yang tak boleh terlewatkan ya saat kita berkunjung ke Kabupaten Pacitan. Salam Jenderal Sudirman. Cek lokasinya, Monumen Patung Jenderal Sudirman ini berada di Dusun Sobo, Desa Pakis Baru, Kecamatan Nawangan, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, Indonesia. Hamparan hutan hijau, suasana senja dengan langit keemasan, serta semilir angin khas pegunungan di ketinggian 1200 mdpl menjadikan suasana di tempat ini begitu menyejukkan dan menjadi daya tarik bagi wisatawan. Luas sekali guys. Dilarang naik di atas patung ya, dilarang coret-coret. Jaga kelestarian cagar budaya. Oh iya, ini loh, pengunjung dilarang naik ke pijakan patung. Jubahnya Jenderal Sudirman iso dinggo sembunyi kuwi. Tuh. Nih kerisnya, ini keris apa tongkat, say? Tongkatnya gede banget. Nih guys, pelatarannya sangat luas loh ini. Nih di atas bunga teratai. Dikutip dari nativelindonesia.com dan Universitas Pendidikan Ganesha, bahwa monumen ini dibangun dengan biaya pribadi oleh Roto Suwarno, seorang pengawal Jenderal Sudirman yang juga merupakan putra asli di Desa Pakis Baru. Ini persis di puncak bukit ya, di puncak Bukit Nawangan. Berdiri patung Jenderal Sudirman dengan gagah membawa tongkat dan keris, meskipun dengan satu paru-paru tetap semangat dalam mengatur strategi perjuangan rakyat Indonesia untuk kembali merebut kemerdekaan Indonesia. Wah, subhanallah, itu kerisnya terselip di baju jubah. Oke, kita keluar dari monumen Jenderal Sudirman. Tuh, ini ada relief-reliefnya guys. Baiklah teman-teman yang baik hati, saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton video kami hingga selesai. Semoga bisa menjadi pengetahuan baru dan menjadi sarana edukasi buat kita semuanya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video kami yang berikutnya. Ini Desa Ngeromo, Kecamatan Nawangan, Kabupaten Pacitan guys. Tuh, jalurnya mulus, berkelok-kelok dengan pemandangan alam yang sangat indah.
tebing-tebing tinggi, dan ini sawah, lembah-lembah tuh, lembah-lembahnya sawah. Kelokannya tajam-tajam guys. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Petruk banyak di sini. Irung petruk. Tadi kita dari arah kiri ya. Ini percabangan loh saya. Kita tadi dari arah sana bukan saya. Wis embuh lali. Provinsi loh ini. Lihat tuh landscape-nya. Subhanallah. Bukit-bukitnya. Puncak Watu Ondo. Puncak Watu Ondo nih. Suara tongeretnya juga. Desa Pucung. Subhanallah. Tikungannya guys, subhanallah. Subhanallah. Tikungannya aduhai. Subhanallah. Suara tongeretnya. Kita kembali menyusur jalan di hutan, hutan pinus. Subhanallah, suara tongeretnya guys, mantap. Tuh tikungannya juga aduhai. Subhanallah, subhanallah, Allahu Akbar. Ini apakah sudah masuk ke Purwantoro ya? Kecamatan. Tanjakannya tadi ya ekstrim. Ini sudah masuk Wonogiri kah? Wah, subhanallah. Pegunungan Selatan, Pegunungan Kidul. Lihat. Kita sedang berada di salah satu puncak Pegunungan Kidul. Subhanallah guys, waduh. Allahu Akbar. Subhanallah. 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 Jalurnya ekstrim. Mirip Cangar kemarin ini, dari Kota Batu menuju Pacet Mojokerto. Ini jalur ekstrimnya Cangar ini di tengah hutan Raden Suryo kemarin. Nah ini di tengah hutan Wonogiri ini guys. Lihat tuh belahan dari bukitnya. Subhanallah.
Subhanallah, tikungannya. Subhanallah. Subhanallah, jos iki. Wah. Dipetit. Kayak lo enek rumah kayak cat kuning kayak di atas bukit kayak. Tadi kita lewat situ kita. Wah, mantap. Wah, mantap. Tanpa ada garis lurus, tanpa ada jalan lurus ini. Berkelok terus ini. Muter. Wah, subhanallah. 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 Nyantai aja Pak tadi sambil ngudut. Padahal tanjakan dan kelokan. Subhanallah. 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 Ini sambil bawa pakan ini bapaknya sama ibu. Subhanallah. Sinar matahari nggak tembus guys, tuh saking rapetnya hutan. Subhanallah, turunannya guys. Turunannya ngeri. Di bawah kita turunan lagi, masih turunan lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Turunan tajam guys. Wow, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Wah, ngeri guys. Ya Allah, subhanallah, subhanallah. Tuh rambu-rambu ular melingkar, tanjae jalan berkelok-kelok. Tuh puncak bukitnya kelihatan. Mata pencaharian warga kini apa ya? Beternak ya kata itu, banyak yang bawa pakan ternak. Subhanallah. Kita tadi dari atas, dari puncak-puncak bukit itu loh, kita tadi jalannya. Nah sekarang turun di sini. Ada jalan lurus, tikungan terus.